Tutorial mata kuliah, Tindak Pidana Korupsi. Topik kelima dari 75 topik. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bagian kedua. Era pemerintahan Presiden Habibie. Periode pemerintahan Presiden Habibie secara progresif telah melahirkan beberapa lembaga atau komisi baru yang bertujuan untuk memberantas korupsi seperti KPKPN, KPPU, dan lembaga Ombudsman. Meskipun sidang umum MPR menghasilkan TEP MPR nomor 11, MPR 1998 salah satu ketetapan Ombudsman yang secara tegas menuntut lahirnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. Kemudian pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nampaknya dalam masa jabatan yang singkat, Presiden Habibie juga belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia meskipun penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dilakukan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman Indonesia. Era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, keluarlah Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Dikuatkan pula terbitnya Surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober tahun 1999 tentang pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional kemudian menyusul Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi menjadi ironi tersendiri ketika Gus Dur harus lengser dengan dugaan korupsi, bantuan Sultan Brunei dan dana non-budgeter Bulog. Era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpaksa dibubarkan karena adanya putusan hak uji material Mahkamah Agung. Meskipun Indonesia yang diwakili Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi di New York, Kamis tanggal 18 Desember tahun 2003, sejarah perjuangan pemberantasan korupsi belum dan tidak akan pernah tuntas. Sikap pesimis ini didapat dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menemukan dari anggaran negara yang telah diperiksa Rp36.257 triliun pada semester 1 tahun 2002 sebanyak 17,71% bocor dan menguap tak jelas. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat seakan menaruh harapan besar kepada pemerintah hasil pemilu 2004 dalam memberantas korupsi yang jelas merugikan kehidupan berbangsa. Berbagai kasus pengungkapan korupsi maupun yang masih terindikasi korupsi banyak terekam media dan menghebohkan masyarakat kita, tetapi fakta persidangan memperlihatkan bahwa berbagai pimpinan atau elit dari berbagai instansi lembaga negara terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, seperti tukang jagal yang meradang menerjang semua pelaku kejahatan korupsi, sehingga harapan rakyat tentang pengelolaan negara tanpa korupsi semakin terlihat keberhasilannya. Namun badai besar menyelimuti pemberantasan korupsi di Indonesia, manakala nahkoda KPK, Antasari Ashar tersangkut kasus pembunuhan berencana. Selain hal yang mencengangkan itu, tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR dan Presiden harus mengesahkan Undang-Undang Pengadilan Tipikor paling lambat hingga tanggal 19 Desember tahun 2009, sementara masa tugas anggota DPR di periode tahun 2004 sampai tahun 2009 akan berakhir September tahun 2009. Jadi memasuki detik-detik penentuan kejelasan konstitusi dalam melakukan pemberangusan korupsi, intrik dan friksi politik lebih terlihat ketimbang keinginan dan kesadaran bahwa kejahatan tersebut dapat kita hilangkan dari bumi Indonesia jika kita bersama-sama mencegahnya. Tindakan preventif itu adalah segera lahirnya Undang-Undang Tipikor, karena tanpa itu, sejarah pemberantasan korupsi akan mengiringi setiap gerak kehidupan bangsa. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebelum UU PTK. Sejarah pengaturan korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni sebagai berikut, dalam KUHP terdapat kelompok tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau ambetenar, misalnya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435.
Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 08 1957, dan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 011 1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT PPRPL 7031/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT 1, tanggal 1 Juli tahun 1958 tanggal 17 April tahun 1958. Peraturan militer ini muncul karena militer menganggap tidak ada kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu ada tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka muncullah Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960. Kelemahan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960, 1. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk dalam rumusan tindak pidana. 2. Pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, padahal orang non-pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan perbuatan korupsi. 3. Belum adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara. 4. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Namun Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 memiliki beberapa kemajuan antara lain, 1. Perumusan eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu dirumuskan dengan unsur dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran. 2. Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang dalam aturan sebelumnya sebagai delik material. 3. Perluasan jenis tindak pidana korupsi berupa suap. 4. Bentuk percobaan dan permufakatan dikualifikasikan sebagai delik selesai, dipidana seperti pelaku delik selesai. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa kemajuan dalam Nomor 24 PRP Tahun 1960 adalah 1. Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi pasif. 2. Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi dianggap juga sebagai pelaku korupsi. 3. Adanya ketentuan yang mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi. Itulah materi topik kelima tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.